bisa dengan mudah mengatakan saya tidak akan korupsi tanpa benar-benar memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video saya kali ini tentang edukasi anti korupsi untuk masa depan. Saya Rajul Mahiza, program studi Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini kita akan membahas tentang edukasi anti korupsi dan bagaimana kita bisa menjadi agen perubahan. Korupsi adalah masalah yang sangat serius di Indonesia. Setiap tahun negara kita kehilangan miliaran rupiah karena korupsi. Tapi apa itu korupsi dan bagaimana kita bisa menghindarinya? Kita akan membahas tentang itu hari ini. Yang pertama, apa itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Contohnya, ada orang yang menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Atau ada pejabat yang meminta suap untuk memberikan izin. Korupsi bisa terjadi di mana saja, bahkan di sekolah atau kantor. Yang kedua, dampak korupsi. Dampak korupsi sangat besar, yaitu kerugian negara dan masyarakat. Korupsi bisa membuat harga barang menjadi mahal dan membuat masyarakat tidak percaya dengan pemerintah. Korupsi juga bisa membuat kita kehilangan kesempatan untuk maju. Yang ketiga, bagaimana korupsi bisa terjadi? Korupsi bisa terjadi karena beberapa alasan, yaitu kurangnya pengawasan, kurangnya transparansi, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Balik lagi ke idealisme. Mungkin orang bisa dengan gampang mengatakan saya tidak akan korupsi lah, karena itu adalah hal-hal yang melanggar hukum itu. Iya, itu kita apresiasi bagi orang yang mengatakan itu. Tapi sebenarnya saat kita ada di dalam sistem di mana duit triliunan itu lewat terus-terusan di depan mata kita, detik demi detik, jam demi jam, bahkan hari demi hari, statement tersebut diuji kebenarannya tuh, ya kan? Ketika kita berada di dalam sistem yang korup, maka sangat mudah untuk terjebak dalam situasi tersebut. Triliunan rupiah yang lewat di depan mata kita bisa membuat kita merasa bahwa korupsi itu adalah hal yang biasa, dan kita bisa dengan mudah mengatakan saya tidak akan korupsi tanpa benar-benar memahami betapa sulitnya untuk tidak terjebak dalam situasi tersebut. Tapi itulah yang membuat idealisme kita sangat penting, bahwa kita harus memiliki prinsip dan nilai yang kuat untuk tidak terjebak dalam korupsi. Bahkan ketika kita berada di dalam sistem yang korup, kita harus ingat bahwa korupsi itu bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang integritas dan kepercayaan. Dan benar lagi bahwa statement saya tidak akan korupsi harus diuji kebenarannya dalam situasi yang sebenarnya. Karena ketika kita berada di dalam sistem yang korup, maka kita akan diuji untuk membuat pilihan yang sangat sulit. Apakah kita akan memilih untuk korupsi atau tidak? Jadi marilah kita terus memperkuat idealisme kita dan menjadi agen perubahan untuk menciptakan sistem yang lebih baik. Jadi kesimpulannya dari yang saya bahas ini adalah, jadi teman-teman, kita harus menjadi lebih waspada dan berani melaporkan kasus korupsi jika kita menemukannya. Kita bisa menjadi agen perubahan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah mendengarkan dan mencerna apa yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.